Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi bersama kita di HMJ News episode 2. Sebelumnya perkenalkan, namaku Derika Wajidatul Putri dari Divisi Penelitian HMJ Perbankan Syariah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada video kali ini kita akan membahas tentang PPKM. Apa sih PPKM itu? Pasti pada sering dengar kan tentang PPKM yang terus diperpanjang. Nah guys, PPKM merupakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang merupakan kebijakan pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021. Peraturan ini dibuat untuk menangani pandemi COVID-19 yang terus membludak. Sebelum adanya kebijakan PPKM ini, pemerintah juga telah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar atau juga disebut dengan PSBB yang juga berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bereksplor bagaimana sih tanggapan dari masyarakat terutama pada pedagang kaki lima tentang PPKM yang terus diperpanjang dan bagaimana sih dampak perekonomian mereka pada masa PPKM ini. Lalu apa sih pesan-pesan mereka untuk pemerintah yang terus memperpanjang kebijakan PPKM? Langsung saja kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Artikasari. Saya akan mengunjungi salah satu warung yang berada di belakang kampus UIN 1 Tulungagung, yaitu Warung Buana. Bagaimana Bu tanggapan jenengan tentang PPKM saat ini? Sepi banget. Ya, jualannya ya cuma sedikit, pembelinya ya cuma sedikit. Ya ada anak-anak ini. Oh iya, soalnya kan ya PPKM ya Bu, jadi kampus nggak buka ya. Kampus tak buka, terus yang beli kan cuma anak-anak saja. Warung saya itu. Gitu ya Bu. Ya, Terus apa sih Bu yang membedakan PPKM sekarang sama PSBB tahun lalu? Itu perekonomiannya tetap sama apa malah menurun? menurun banget. Soalnya sekarang kan anak-anak banyak yang online di rumah. Nggak ada yang di sini, jarang yang di sini. Kalau dulu kan masih boleh di sini, anak-anak kan nggak boleh pulang. Ya sekarang kan banyak yang pulang, nah jadi sepi banget. Oh iya. Terus menurut Ibu, dengan adanya PPKM ini apa benar-benar memutus rantai COVID sih Bu? Iya, terus kan balik COVID. Tapi ya gitu ya Bu, dampaknya begitu besar di perekonomian ya Bu ya. Utangnya malah akeh. Iya Bu. Terus Ibu, pesannya Ibu terhadap pemerintah terkait PPKM ini gimana Bu? Mungkin. Yo, ya gimana ya, ini ya kan dari pemerintah, dari kita ya manut saja, kita orang kecil kok. Iya Bu. Iya. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Maslihatun Nafiah. Saya akan mengunjungi beberapa ojek online di Pangkalan Golden Tulungagung. Saya mau izin bertanya, bagaimana tanggapan Bapak mengenai PPKM saat ini? Ya gimana ya, PPKM itu kan usaha pemerintah loh, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ya. Tapi itu usaha pemerintah. Tapi yang penting kan warganya, masyarakatnya itu paham betul dah maksud tujuan. Nah itu imbasnya dari ekonomi kalau PPKM ya, kalau tidak ada suplai dari pemerintah, otomatis masyarakat kelas bawah itu kan mau tidak mau loh Mbak,
tidak bisa kalau diam di rumah, kecuali kalau pegawai negeri. Iya. Walaupun tidak kerja dia Dibayar negara. bisa hidup lah. Kalau rakyat kecil Iya, betul Pak. itu toh. Iya. Intinya situ. Lalu apa yang membedakan masa PPKM tahun ini sama yang kemarin Pak? Kan kemarin PSBB. Kalau tahun kemarin PSBB loh. Itu kan awal dari kasus ini ya. Jadi ibarat ekonomi masyarakat itu kan masih Tidak terlalu menurun seperti saat ini. masih tahap masih sehat lah. Iya. Kalau PPKM sekarang kan sudah kepotong PSBB, itu otomatis semakin menurun kan, Ya betul. gitu. Jadi ya tambah berontak sebetulnya itu masyarakat itu ya bagaimana kasusnya tidak selesai sedangkan dia butuh hidup, Ya betul. gitu loh. Jadi menurut Bapak apakah adanya PPKM ini bisa memutus rantai COVID-19? Ya saya rasa kok tidak bisa. Soalnya virus itu sendiri walaupun di rumah, kalau ya namanya virus ya di bawah udara, itu kan tidak 100% bisa. Mengurangi pun juga Segini sulit. Sulit tadi Pak. iya, wabah kok. Itu loh. Dampaknya apa yang Bapak rasakan seperti PPKM ini untuk perekonomian? Ya otomatis kan otomatis driver itu kan sumbernya dari pesanan customer ya. Kalau ekonomi customernya juga menurun walaupun di lockdown ya ibaratnya, tapi dia untuk ibaratnya untuk beli makanan jadi itu kan agak ditekan juga. Mending beli yang mentahan, Masak sendiri. masak sendiri. Saya rasa kayak gitu. Kecuali yang ya masih ada, cuman kan ekonominya mungkin di atas rata-rata ya, yang nggak terdampak ekonomi itu yang customer sekarang itu loh. Kalau yang benar-benar kalau dulu zamannya masih ekonomi masih bagus kan kelas menengah ke bawah pun bisa order. Jadi pesan untuk pemerintah apa Pak untuk PPKM ini? Ya, Pesan dan kesannya. ya sulit tuh Pak. Pesan apa kita juga tidak bisa nyalahkan pemerintah dan juga dengan wabah ini. Ya untuk itu loh, vaksin itu aja ditindaklanjuti serius itu aja. Misalnya dengar itu mulai ada selentingan ya, mulai bulan depan ini kok ada yang tumor-tumornya, ada yang ngomong diperdagangkan vaksin itu. Nah kalau itu kan otomatis ekonomi lemah tidak bisa dapat vaksin. Iya betul. Gitu. Terima kasih Pak untuk waktunya, maaf mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Yustiani dari Divisi Penelitian HMJ Perbankan Syariah IAIN Tulungagung. Di sini saya sedang bersama Bapak Alex, yang mana beliau menjual sate usus di depan Golden Tulungagung. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai masa PPKM saat ini? PPKM saat ini sangat mempengaruhi perekonomian, Mbak, terutama PKL, UMKM, karena penutupan jalan sangat mempengaruhi orang lalu lalang. Baik.
Lalu apa yang membedakan masa PPKM saat ini dengan masa PSBB tahun lalu terhadap perekonomian? Sebenarnya semuanya terdampak Mbak, tapi yang masa PSBB tahun lalu mungkin orang masih punya tabungan, jadi kurang berpengaruhnya lebih yang ke PPKM sekarang. Ya. Baik. Menurut Bapak, apakah dengan adanya PPKM saat ini bisa memutuskan rantai COVID-19? Menurut saya karena dari kenyataannya PPKM sampai level 4 lebih masih banyak yang positif Mbak. Indonesia kematian kan masih tertinggi di dunia. Mungkin pemerintah harus segera meratakan vaksin dan menambah itu vaksinnya itu yang agak bermutu seperti Amerika kan sekarang apotek semua jual vaksin, jadi cepat merata. Dampak apa sih yang Bapak rasakan saat PPKM seperti ini bagi perekonomian? Dampaknya sangat berpengaruh Pak, ya. Terutama semua harus bergerak demi makan yang esok. Habis lagi bergerak lagi makan esok. Tidak bisa menabung. Selanjutnya, pesan Bapak kepada pemerintah terhadap PPKM yang terus diperpanjang. Apa sih pesannya? Mungkin kalau pesannya ya PPKM diperpanjang nggak apa-apa Mbak, tapi kalau jalan ditutup, kalau buat PKL ya jalan ditutup itu yang mempengaruhi. Ya. Baik Pak, terima kasih. Mohon maaf apabila telah mengganggu waktunya. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Antikasari dari Divisi Penelitian HMJ Perbankan Syariah. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Menusuhuri, seorang ojek online. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai adanya PPKM saat ini? Kalau PPKM sekarang ini sudah lama kita diterapkan oleh pemerintah, itu juga bagus Pak. Tapi ya kalau berkelanjutan nanti ya kalau berkelanjutan masyarakat banyak yang mengeluh karena keadaan, bukan karena pemerintahnya, karena masyarakat itu butuh atau kurang punya atau banyak yang kekurangan, apalagi masyarakat kecil kan butuh mencari nafkah gitu, agak kesulitan kalau PPKM terusnya. Nanti kalau bisa ya PPKM itu agak dikurangi atau tidak dilanjutkan lagi, atau sekarang sudah cukup gitu aja. Nanti masalah protokol kesehatan tetap dilakukan gitu. Kalau menurut saya gitu Pak. Lalu apa yang membedakan masa PPKM tahun lalu dengan masa masa PSBB terhadap perekonomian? Kalau dulu itu kan sudah awal itu perlu kita dicegah. Kalau sekarang itu hanya mengurangi PPKM sekarang ini hanya mengurangi pergerakan masyarakat itu aja. Akan tetap kita berjalan tapi agak mengurangi sedikit gitu aja. Tapi kalau seperti dulu kan total semua itu kan berhenti gitu. Kalau sekarang agak dilonggarkan gitu aja, kalau menurut saya gitu Pak. Menurut Bapak, apakah dengan adanya PPKM ini bisa memutuskan rantai COVID-19? Kalau menurut saya PPKM itu juga perlu memutuskan, tapi bukan seluruhnya itu memutuskan. Orang itu dari keadaan orangnya itu menjaga kesehatan, itu juga memutus COVID-19 gitu. Seperti protokol kesehatan itu bisa memutus COVID-19, dan juga keimanan manusia atau kesehari-hariannya manusia harus dijaga gitu. Kalau orang yang beragama itu juga menjaga kebersihan, sebab kebersihan itu termasuk iman manusia. An-nadzafatu minal iman kan gitu. Kalau manusia senang kebersihan,
itu kan dari iman kita, mungkin itu bisa mencegah COVID gitu, menurut saya gitu. Lalu dampak apa saja sih yang dirasakan Bapak di saat PPKM seperti ini? Kalau yang dirasakan seperti Grab ini, kalau tidak PPKM itu kan penghasilan agak lumayan. Kalau sekarang kurang banyak atau sangat kurang, ada 50% kita kurang dari dulu sebelumnya PPKM. Agak menurun atau pendapatannya sekarang ini. Kalau dulu 100%, sekarang 50%, kurang sangat. Itu yang dirasakan oleh masyarakat, terutama Grab itu. Ya. Pesan kepada pemerintah terhadap PPKM yang terus diperpanjang, Pak. Kalau PPKM diperpanjang itu mungkin masyarakat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandami Sukmaningrum dari Divisi Penelitian HMJ Perbankan Syariah UIN Tulungagung. Di sini saya sedang bersama dengan Mbak Fidela yang sedang menjual es. Terima kasih. Bagaimana tanggapan Mbaknya mengenai PPKM pada saat ini? Pada saat ini penjualan kayak menurun gitu loh, Kak. Oh iya. Ya bedanya kayak jauh gitu. Jadi sebelum PPKM itu penjualannya enggak seperti ini gitu. Oh iya. Lalu apa yang membedakan masa PPKM dengan masa PSBB tahun lalu? Kalau yang tahun lalu itu kayak enggak nemen gitu loh, Kak. Oh iya, jadi lebih parah ini PPKM-nya. Satu hariku 5 cup itu kayak ngeden gitu loh, Kak. Oh iya. Kalau dulu itu 10 nanti 15 masih terasa. Menurut Mbaknya, apakah dengan adanya PPKM ini bisa menuntaskan rantai COVID? Insya Allah bisa. Lalu dampak apa yang Mbaknya rasakan pada saat PPKM ini? Kayak penjualan malah kayak sepi gitu, pemasukannya kok berkurang. Karena ada pembatasan jam juga. Iya, jam 8 kan harus tutup. Lalu pesan apa yang ingin Mbaknya sampaikan kepada pemerintah terhadap PPKM saat ini? Pesannya ya gimana Pak ya? Nggak diperpanjang lagi apa gimana? Enggak, jangan diperpanjang lagi. Gitu ya? Itu aja ya? Iya. Ya udah, terima kasih Mbak ya atas waktunya. Sama-sama. Jadi bagaimana tanggapan kakak mengenai masa PPKM saat ini? Kalau menurut saya PPKM saat ini tuh ada dampak positif juga ada dampak negatifnya. Untuk positifnya itu menurut saya pengaruh juga sih dari kasus COVID ini. Jadi berpengaruh dalam kasus COVID-19 ini. Menurut saya bisa memutuskan rantai COVID-19 ini. Untuk dampak negatifnya itu seperti menurut saya sangat berdampak negatif juga, karena sekarang istilahnya kita nggak bisa bebas gitu, dibatasin, kayak mau keluar juga sulit, ada jam malam dan juga jalanan juga dibatasin, untuk akses keluar kota juga sulit kayak gitu. Mungkin itu. Lalu apa yang membedakan masa PPKM tahun lalu atau biasanya kan disebut sama PSBB ya Mbak ya yang kemarin itu terhadap perekonomian? Kalau menurutku PSBB yang kemarin itu sangat berpengaruh sih, karena awal-awal ya Kak, karena awal-awal masyarakat begitu protek dan juga hati-hati. Jadi untuk penjualan yang langsung seperti jual beli langsung kayak gitu sangat berpengaruh. Masyarakat lebih memilih online karena awal-awal itu tadi. Jadi masyarakat lebih protek gitu loh Kak. Kalau awal-awal. Iya. Terus kalau buat Mbaknya kan jualan all shop ya Mbak ya. Iya. Itu kesannya gimana Mbak kalau waktu sekarang ini? Kesan gimana maksudnya? Kayak lebih gimana, lebih menurun atau enggak buat penjualannya? Oh, kalau penjualannya sama aja ya Kak, karena kita itu sistem online itu tadi. Jadi lebih
mempermudah masyarakat juga di masa pembatasan sosial kayak gini. Jadi masyarakat yang seperti saya bilang tadi, masyarakat lebih suka belanja online sekarang gitu. Jadi nanti kan kita juga ada delivery order juga kan. Nah itu biasanya kita delivery order nanti uangnya ditransfer gitu. Jadi nggak ada penyerahan uang gitu kan. Iya. Terus yang ini pertanyaan terakhir ya Kak ya. Pesan kepada pemerintah terhadap PPKM yang terus diperpanjang ini gimana? Kalau menurut Kakak? Kalau menurut saya ya nggak apa-apa sih kalau menurut aku sendiri, karena gimana ya, kalau nggak PPKM juga kasusnya melonjaknya juga kayak gitu kan. Jadi menurut saya juga nggak apa-apa sih kalau diperpanjang untuk memutus rantai COVID ini, karena COVID ini benar-benar sangat meresahkan ya Kak. Iya. Masyarakat meresahkan masyarakat, jadi ya saya setuju sih kalau PPKM ini diadakan PPKM. Oke Kak, baik, terima kasih ya Kak atas waktunya. Nah, itu dia teman-teman hasil ekspor HMJ News pada episode kali ini. Kesimpulannya, pendapatan rata-rata pedagang menurun dan ada juga yang malah lebih parah menurunnya daripada PSBB kemarin. Harapan dari para pedagang, PPKM tidak terus diperpanjang. Memang benar, PPKM itu mencegah persebaran COVID-19. Namun, perekonomian juga harus tetap diperhatikan. Sekian HMJ News pada kali ini. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa share. Dadah, see you.